ibu-ibu ini kebetulan ibu-ibu liting kanan, tiba-tiba dia ke kiri, akhirnya kena tabrak oleh bapak-bapak yang dari belakang. Ibunya itu langsung marah. Bapak ini gimana? Tadi sudah saya liting kanan, katanya. Loh ya liting kanan apa? Kamu kan berarti mau ke kanan, kata si bapak itu. Bukan, maksud saya bapak itu ke kanan, saya ke kiri. Ini bahkan artinya liting sudah diubah. Nah kalau kayak gitu kayak Dia punya SIM tapi. punya SIM. Nah itu yang disebut dengan SIM tembakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngambil pertanyaan dari santri ya. Santri Mahat Ali, angkatan ke-12 kalau tidak salah. Namanya Ustadz Sobirin. Sobirin apa Sobirun? Sobirin. Sobirin ya kan. Dengan jer kasroh. Tanwin. Sobirin. Ini Ustadz yang sangat suka memancing, Kiai. Sering melakukan perjalanan kemana-mana. Oh kemarin yang anaknya sempat hilang. Bukan hilang, Kiai. Tidak ditemukan. Beliau bertanya, Kiai, bagaimana hukum qashar bagi musafir, misalnya dari Jakarta ke Banyuwangi atau sebaliknya, yang di pesawat itu hanya memakan 1 jam atau 1 jam 15 menit. Yang bagi saya, Kiai, itu tidak letih dan saya tidak merasakan lelah sama sekali. Jadi pertanyaannya, apakah masih boleh qashar, Kiai, dengan perjalanan yang nyaman seperti itu? Ini mungkin karena Sobirin Kiai, transportasinya memang nggak enak, Kiai. Makanya pesawat nyaman bagi. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya ulang pertanyaannya. Iya, Kiai. Orang yang melakukan perjalanan dari Banyuwangi ke Jakarta atau dari Jakarta ke Banyuwangi dengan naik pesawat yang hanya menempuh perjalanan tidak sampai 1 jam setengah, ya kan? Iya. Pertanyaannya, bolehkah bagi musafir itu melakukan qashar dan jama'? Mengingat diyakini bahwa dalam perjalanannya tidak akan mengalami rasa lelah dan letih, kan? Karena yang bertanya itu santri Mahat Ali, maka saya akan mengemukakan sebuah kaidah usuliyah. Sebuah kaidah mengatakan manatul hukmi mazinnatuhu lama innatuhu. Saya ulang, manatul hukmi mazinnatuhu lama innatuhu. Artinya bahwa hukum itu dikaitkan dengan illat, tidak dikaitkan dengan hikmah yang ada di balik illat. Kita tahu bahwa illat yang menyebabkan orang itu boleh melakukan qashar dan jama' adalah perjalanan jauh. Yang dimaksud perjalanan jauh adalah perjalanan yang sekurang-kurangnya 85 km. Itu yang menjadi sebab. Di balik safar seringkali diduga kuat ada sebuah hikmah bahwa di balik safar pada umumnya ada rasa lelah dan letih. Akan tetapi kalau transportasinya itu pesawat, diduga kuat tidak ada rasa lelah dan letih. Jadi kembali lagi, masih bolehkah orang yang naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya melakukan qashar dan jama'? Berdasarkan kaidah itu tadi boleh. Karena bolehnya qashar dan jama' itu tidak dikaitkan dengan berapa besar letih dan lelah yang dirasakan, akan tetapi dikaitkan seberapa jauh jarak yang ditempuh itu. Memang saya melihat bahwa kehidupan dunia ini adalah formal, ya kan? Formal. Dunia ini adalah formal. Orang yang memiliki ketangkasan dan kelihayan di dalam menjalankan mobil atau sepeda motor
Sepandai apapun dia, kalau tidak punya SIM, tidak diperkenankan oleh polisi untuk menjalankan kendaraan, baik itu mobil atau itu motor. Sepandai apapun seorang siswa, kalau dia tidak memiliki ijazah SLTA, jelas tidak bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Demikian pula sealim apapun seseorang, kalau tidak punya ijazah sekurang-kurangnya S2, tidak bisa jadi dosen. Demikian pula sesepi apapun jalanan itu, kalau lampu merah sedang menyala, setiap kendaraan harus berhenti. Gitu. Harus berhenti. Harus berhenti, tidak boleh jalan itu, tidak boleh jalan sesepi apapun itu. Ini apa maksudnya? Maksud daripada ini semua adalah keteraturan kehidupan di dunia ini. Keteraturan, ya kan? Kalau begitu, gimana kalau misalnya nih berhubungan dengan soal di lalu lintas, ada banyak SIM itu yang didapat dengan cara yang tidak benar, misalnya membeli, kata orang, SIM tembakan Itu rata-rata, enggak rata-rata sih ya, ada banyak pemilik SIM yang tidak mengerti aturan tata tertib aturan lalu lintas, bahkan tidak ngerti soal liting liting kanan tapi beloknya kiri, liting kiri beloknya kanan, ada yang liting sepanjang jalan. Bahkan itu ada ceritanya kan Kiai, ibu-ibu ini, kebetulan ibu-ibu liting kanan, tiba-tiba dia ke kiri, akhirnya kena tabrak oleh bapak-bapak yang dari belakang. Itu setelah, untung nggak terjadi nggak parah sekali gitu. Ibunya itu langsung marah, "Bapak ini gimana? Tadi sudah saya liting kanan," katanya. "Loh ya liting kanan apa? Kamu kan berarti mau ke kanan," kata si bapak itu. "Bukan, maksud saya bapak itu ke kanan, saya ke kiri." Ini bahkan artinya liting sudah diubah. Nah kalau kayak gitu dia punya SIM tapi? Punya SIM. Nah itu yang disebut dengan SIM tembakan. Jadi pada dasarnya SIM itu menjadi alat yang menyebabkan seseorang diperkenankan untuk menjalankan mobil atau motor. Ya. Akan tetapi kalau SIM-nya itu melalui proses yang tak benar, apa tadi, tembakan ya, SIM tembak, jelas sudah tidak berfungsi sebagai alat atau sebab. Apalagi kalau cara nyetirnya seperti itu. Jadi alat tidak ada, hikmah tidak ada, kedua-duanya sama-sama tidak ada. Kalau begitu secara batin haram berarti. Oh ya, haram mawaladu itu. Haram mawaladu. Karena kadang kebalik itu, ada yang bagus cara ngerti aturan lalu lintas, cara berkendaraannya bukan hanya bagus tapi juga mengerti aturan. Tapi nggak bisa, karena nggak punya SIM. Elatnya tidak ada. Elatnya nggak ada. Susah buat SIM, Katanya ada tesan, katanya ini, Itu sampai angka 8 itu, Untuk lulus tes sulit, ya kan? Iya, itu ada pesan nggak, untuk Polri? Itu apakah memang sulit atau dibikin sulit? Oh, gitu, Kalau sulit bikinan itu yang tak benar. Kalau sulit alamiah tidak masalah, yang masalah itu adalah sulit bikinan. Sulit bikin. Buatan. Ya mungkin itu perlu dibahas, angka yang jalan yang dibentuk seperti angka 8 itu sulit bikinan atau memang sulit yang diperlukan. Karena kalau memang ada jalan yang angka 8 itu, apalagi hanya dalam luas sekian, itu kan ngapain, itu mau kemana juga gitu. Kan lebih baik turun juga kan. Kalau persoalannya angka 8 itu tidak masalah. Akan tetapi jangan sesempit itu kan. Oke. Mungkin satu kecamatan kan bisa saja angka 8 kan. Tapi kan tidak mungkin satu halaman angka 8 kan. Ini mau kemana juga. Masa ada perjalanan tujuannya adalah bagaimana tidak ada satu botol pun yang jatuh. Itu kan aneh. Nanti tapi silakanlah para netizen dinilai sendiri apakah tes yang ada sampai sekarang ini memang
sulit yang diperlukan atau sulit yang dibuat-buat? Ada pertanyaan yang tidak ditanyakan oleh Sobirin, tapi oleh siswa mahasantri Mahatadi yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah ada ulama yang membolehkan mengaitkan hukum dengan hikmahnya bukan dengan ilatnya? Sementara saya bisa menjawab, ya ada, tapi itu sangat minoritas. Mungkin orang-orang yang suka melanggar aturan lalu lintas dengan alasan keadaan sangat sepi, ya kan, meskipun lampu merah tetap sedang menyala, dia tetap menerobos. Alasannya hikmahnya sudah tidak ada itu. Karena hikmah di balik lampu merah itu kan artinya untuk menghindari kecelakaan. Sementara kalau kondisinya sangat sepi, kan diyakini tidak akan terjadi kecelakaan itu. Ya. Saya melihat di negara-negara maju, jangan jauh-jauh seperti Singapura, dalam kondisi sepi apapun, seperti tengah malam, kalau lampu merah sedang menyala, seluruh kendaraan berhenti. Ini artinya bahwa mereka itu ikut jumhur ulama yang mengaitkan hukum dengan ilatnya, bukan dengan hikmah. Terima kasih, Kiai.